Salam semuanya, perkenalkan saya Herman Tolongban Gaul dari SMA KBP Kampus Sukabumi dan dari kelas 11 PS. Pada kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah Yusuf. Jadi teman-teman sekalian udah kenal belum sih siapa Yusuf itu? Yusuf merupakan anak dari Yakub dan Yakub sendiri memiliki 12 anak. Nah, teman-teman sekalian, kisah Yusuf ini banyak memotivasi orang. Yuk simak ceritanya. Awal kisah, Yusuf ini sangat disayang oleh ayahnya karena Yusuf lahir saat masa tua ayahnya. Kemudian ayahnya ini membuat jubah yang sangat cantik rupanya untuk Yusuf. Dari sinilah muncul masalah-masalah bahwa abang-abangnya ini mulai kesal kepada Yusuf. Di suatu malam, Yusuf bermimpi dan ia menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya. Dengarkan mimpiku ini. Aku melihat kita sedang berada di ladang gandum. Gabung-gabung kalian mengelilingiku dan gabungku berdiri paling tegak. Lalu abangnya menjawab, maksudmu kamu ingin menjadi raja di atas kami? Suatu hari abang-abangnya pergi ke Sykem untuk menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Lalu Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menyusul abang-abangnya ini ke Sykem. Akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki dan diberitahu oleh laki-laki itu kalau abang-abangnya ini sudah berangkat ke Dotan. Lalu Yusuf berangkat untuk menyusul abang-abangnya ke Dotan. Nah, dari jauh abang-abangnya ini udah melihat kalau si Yusuf ini akan datang ke abang-abangnya. Gak salah satu dari mereka berkata, lihat, si tukang mimpi itu datang. Ayo kita bunuh dan masukkan ia ke dalam sumur kering yang ada di ladang ini. Ruben mendengar perkataan itu. Ia bermaksud ingin menyelamatkan Yusuf. Janganlah kita bunuh Yusuf. Kita buang saja ia ke sumur ladang ini tanpa membunuh atau melukainya. Setelah Yusuf sampai ke abang-abangnya, jubahnya ini dirobek dan ditarik dari dia. Dan Yusuf ini dilemparkan ke sumur yang ada di ladang itu. Kemudian abang-abangnya ini makan. Hingga suatu ketika orang Ismail lewat dalam perjalanan dari Gilead menuju ke Mesir. Yehuda berkata, apa sih untungnya kita membunuh dia? Lebih baik kita menjual Yusuf ke orang Ismail ini. Dan suatu saat orang Ismail ini lewat dari abang-abangnya ini dan Yusuf diangkat dari sumur untuk dijual ke orang Ismail ini. Kemudian mereka menyembelih seekor kambing dan menumpahkan darahnya ini ke jubah si Yusuf dengan maksud kalau Yusuf ini meninggal karena dimakan binatang buas. Dan jubah ini diberikan kepada ayahnya. Ayahnya menangis karena Yusuf merupakan anak kesayangannya. Nah, teman-teman, Yusuf ini akhirnya dijual kembali ke Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Singkat cerita, Yusuf ini dipenjara karena difitnah oleh istri dari tuannya. Tetapi Tuhan masih sayang dengan Yusuf, yang melimpahkan kasih sayangnya kepada Yusuf. Suatu ketika, kepala penjara ini mempercayakan semua tahanan yang ada di penjara itu kepada Yusuf. Singkat cerita, Yusuf ini menjadi mangkubumil, teman-teman. Di saat itu juga kelaparan sedang merajalela di bumi. Dan Yusuf ini berinisiatif untuk membuka lumbungnya dan menjual gandumnya. Yakub mendapat kabar bahwa di Mesir sedang ada penjualan gandum dan ia menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Sampailah abang-abang Yusuf ini ke Mesir. Yusuf mengetahui bahwa itu adalah saudara-saudaranya, tetapi ia bersikap seolah-olah orang asing. Lalu Yusuf berkata, dari mana engkau? Dan abang-abangnya ini menjawab, dari tanah Kanaan, Tuan. Hamba-Mu ini datang ke sini untuk membeli gandum. Tidak! Kamu ke sini hanya untuk melihat bahwa negara ini kita jaga. Dan abang-abangnya ini menjawab, tidak, Tuan. Kami ke sini hanya untuk membeli gandum. Kami 12 bersaudara. Yang satu bersama ayah kami di tanah Kanaan dan yang satu sudah tidak ada. Lalu Yusuf menjawab, demi hidup Firaun, kamu akan tetap di sini hingga salah satu dari kalian menjemput adikmu yang paling busuk untuk datang ke sini. Setelah itu, Benyamin pun datang. Setelah Yusuf melihat Benyamin, ia menyuruh kepala rumahnya untuk menyiapkan makanan agar ia bisa makan bersama saudara-saudaranya. Kemudian, setelah makan selesai, Yusuf menyuruh kepala rumahnya untuk mengisi tiap-tiap karung dari saudara-saudaranya ini dengan gandum dan bahan makanan lainnya. Dan Yusuf berencana untuk memasukkan pialanya ke dalam salah satu karung dari mereka. Dan Yusuf berkata kepada kepala rumahnya untuk mencegat
mereka saat mereka keluar rumah dan berkata, "Mengapa engkau membalas kebaikan dengan kejahatan?" Hingga suatu saat, saudara-saudara ini kembali kepada Yusuf. Kemudian Yusuf berkata, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Saudara-saudaranya ini tidak menjawab pertanyaan Yusuf karena mereka takut dan gemetar. Kemudian Yusuf menyuruh untuk salah satu dari mereka menjemput ayahnya. Ayahnya tidak percaya bahwa Yusuf ini masih hidup. Tetapi setelah dibujuk-bujuk, ayahnya ini akhirnya datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Saat ayahnya sampai, mereka semua saling berpelukan dan menangis karena rasa rindu mereka selama ini sudah terbayarkan. Nah, teman-teman, itulah kisah Yusuf. Seru kan? Nah, dari kisah ini pastinya banyak pelajaran yang kita dapati. Yang pertama, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus memiliki karakter yang bagus, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lainnya. Nah, kita juga sebagai anak muda harus memiliki sikap yang selalu berinovatif dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang terakhir, kita juga harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti kisah Yusuf, menginspirasi banyak orang. Dari sikap dan kebaikan kita ini, kita juga bisa menjadi inspirasi banyak orang. Nah, teman-teman, itulah kisah cerita tentang Yusuf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.